Pusat kebudayaan Minangkabau itu ya tanah datar, Pagaruyung. gitu. Itu kalau kita lihat sejarah itu tanah datar itu memang pusat ininya ya. Iya. Jadi kerajaannya Minangkabau itu berasal dari sebuah nagari atau desa di tanah datar itu. Ya. Itu yang dijadikan nama Minangkabau. Ya. Sejarahnya itu dulu katanya ada Majapahit mau menaklukkan apa tanah datar ya Bang ya? Iya, Pagaruyung. Pagaruyung. Ya. Jadi akhirnya udah daripada perang ngadu kerbau aja. Ya? Bener. Itu cerdiknya orang Minang. Cerdiknya orang Minang. Ya, tamu saya kali ini luar biasa. Ini tokoh idola saya, keren. Kami banyak berhubungan walaupun pakai WW aja. Tidak bermaksud primordial, tidak bermaksud juga untuk chauvinism, tapi ini penting gitu ya. Kami kali ini akan mengangkat tentang peran orang awak. Ya, orang Minang. Ya, mulai dari dulu hingga sekarang, dan kita lihat nih betapa hebatnya. Ini kan kehebatan satu suku di Indonesia itu adalah kehebatan Indonesia. Tamu saya adalah Uda Irman Gusman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat-sehat betul ya? Sehat, alhamdulillah dong. Abang tuh kok ganteng terus tuh dari mana sih bawaannya? Abang tuh orang Padang Panjang ya? Padang Panjang, iya benar. Sate Pak Syukur tuh. Wah, itu paling top itu. Sate Padang Pak Syukur itu. Pak SBY sama Bu Ani almarhum paling senang betul. Cuman aku komplain satu Bang. Kenapa itu? Orang Padang tuh kalau melayani senyumnya kurang, yang di sana. Oh, di sana ya? Yang di sana. Tapi kalau orang Padang yang di luar itu ramah-ramah ya, senyum-senyum itu. Karena saya itu kan pedagang, jadi saking banyaknya tamu, nggak gitu terlayani ya? gitu. Senyum udah ada sempat. Diajari juga ini. Jadi istri saya pun orang tanah datar, Bang. Iya, Salah satu suku besar lah ya di Sumatera Barat. Pusat kebudayaan Minangkabau itu ya tanah datar, Pagaruyung gitu. Itu kalau kita lihat sejarah itu tanah datar itu memang pusat ininya ya. Iya. Jadi kerajaannya Minangkabau itu berasal dari sebuah nagari atau desa di tanah datar itu. Itu yang dijadikan nama Minangkabau. Sejarahnya itu dulu katanya ada Majapahit mau menaklukkan tanah datar ya Bang ya? Iya, Pagaruyung. Jadi akhirnya udah daripada perang ngadu kerbau aja. Bener. Itu cerdiknya orang Minang. Cerdiknya orang Minang. Iya kan? Bukan dagang aja cerdik. Iya. Jadi ceritanya Bang? Jadi ceritanya kan waktu itu kerbaunya Majapahit. Jadi Majapahit menguasai Pagaruyung zaman Aditya Warman kan? Aditya Warman. Terus biasa dikasih kurir gitu ya. Ini bagaimana? Ya, ini orang-orang sana waktu itu Pagaruyung itu merasa, wah ini gimana? Karena adu kerbau itu terkenal zaman Majapahit. Iya. Ya, adalah salah satu penghulunya ya. Yang cerdik sekali. Yang raja itu. Terus dibisikin sesuatu kan. Wah, ya sudah. Kalau gitu kita anu aja. Daripada perang katanya. Ngadu kerbau kan sana kan lagi favorit kerbau. Kalau kami kalah, silahkan taklukkan. Iya, taklukkan. Tapi kalau tidak, ya sudah. Ini. Jadi suatu hari ya kan diadu. Waktu itu orang sana yang sudah biasa kerbaunya besar-besar kan, merasa pede lah kan. Terus orang dari Pagaruyung ini, tahu-tahu ada anak kerbau yang lagi menyusu, yang sudah tidak menyusu lama kan. Terus kayak adu ayam itu dipasang apa gitu ya. Tajinya. Pasang tajinya. Ya pas dia lihat kerbau yang besar, dia kan mau nyusu sebetulnya kan. Akhirnya semua. Wah. Tahu-tahu ya kalah lah itu. Kerbau yang besar itu. Karena disusui oleh ini ya. Dan itu tanduknya kena ya Bang ya? Tanduknya kena. Akhirnya Minang tuh menang. Menang kerbau. Menang kerbau. Jadilah Minangkabau. Nah, itu yang maksud dengan Tambo. Cuman kalau cerita Tambo itu kan cerita rakyat ya? Iya. Walau alam lah ya, tapi kira-kira ceritanya begitulah. Dulu Belanda juga nggak bisa katanya nalukan Padang itu, Sumatera gara-gara terjun payungnya nggak bisa. Katanya ngeri ketusuk yang rubah gadaknya, yang rucik-rucik itu. Rangkiang nama itu. Apa tuh Bang? Rangkiang. Rangkiang. Oke, luar biasa. Bang, ada apa sih Bang? Hari Kebangkitan Nasional Abang memerlukan untuk menulis buku ini. Dan judulnya ngeri kali. Menyibak kebenaran. Kebenaran apa lagi yang harus diungkap oleh seorang Irman Gusman? Ya, seperti mana Helmi tahu ya, saya ini kan pernah melewati sebuah kehidupan ya. Sebuah universitas kehidupan, hampir 3 tahun juga itu. 3 tahun. Ya, tapi saya anggap itu sebuah perjalanan hidup saya. Yang memperkaya. Yang memperkaya ya.
toh kalau dilihat dari sisi esensi hukumnya kan sudah hampir semua orang juga tahu. Bahkan buku ini yang ketiga sebetulnya. Yang 20 Mei ya drama hukumnya bagaimana, soal politisasi hukum. Nah, jadi PK saya kan dikabulkan, alhamdulillah. Kan? Artinya apa yang didakwakan itu batal semua. Tapi bagaimanapun buat saya yang paling penting adalah ini menjadi pembelajaran gitu. Sebagai mantan ketua DPD RI saja ya bisa kejadian, apalagi rakyat biasa. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang saya alami ya, dengan buku yang saya buat ini, hukum kita ke depan harapan saya tentu harus lebih baik. Sebab kalau tidak kan, apalagi di negara demokrasi tanpa hukum yang kuat, ya, jadi tidak ada orang yang percaya gitu ya. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan ini menjadi kontribusi baik lah. Jadi buku agar ini, itu tidak terulang lagi. supaya nggak terulang lagi gitu loh. Jadi bukan bermaksud ini Bang Irman ngotot banget untuk memberitahu kalau itu apa sudah selesai gitu. Iya, enggak jauh. Enggak ya. Ini hanya sekedar apa? Memang senang saya setiap ada kejadian itu kan saya ada buku selalu ya. Ini kan buat sejarah. Bahkan buku ini juga didiskusikan di berbagai universitas, Universitas Andalas, Universitas Diponegoro. Melibatkan pakar-pakar hukum ya Bang? Hampir semua gitu. Hampir semua. Iya kan? Siapa aja yang bicara Bang? Saldi Isra? Oh enggak, jadi ini buku yang ketiga. Yang pertama itu namanya Anotasi dan Eksaminasi Hukum. Jadi eksaminasi itu adalah para pakar-pakar di perguruan tinggi melakukan semacam apa? Kajian ya. Kajian terhadap diskusi, putusan. Ya. Eksaminasi nyebutnya. Ya. Jadi selama ini kan hakim itu tidak ada yang kontrol. Kalaupun dikontrol secara kelembagaan namanya kan komisi yudisial. Tapi kan tidak powerful. Nah, kalau di Belanda menurut Pak Profesor Edi Hirats, setiap putusan dari hakim itu dites untuk menentukan diuji melalui eksaminasi kampus. Nah, di sanalah dia bisa dipromosi atau tidaknya. Nah, ini yang saya lakukan. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran ke depan ya. Supaya masalah hukum kita ini harus lebih benar. PK ya? Abang dulu PK ya? Iya. Karena ada novum baru. Iya, ada novum. Ya, artinya dari awal pun kita sudah tahu lah bahwa ini dipaksakan. Bahkan ada nuansa politis. Iya, sangat. Semua juga orang juga tahu buku ini kan juga bisa bercerita. Bahkan Nawawi Pamulango yang menjadi komisioner sekarang, kan dulu kan ketua majelis hakim saya. Sewaktu dia fit and proper di Komisi 3, ditanya salah satu anggota tentang ini, tentang masalah kasus saya. Abang. Mengenai saya. Tapi kan saya itu kan masih di dalam proses PK. Terus jawabannya begini, ya sebetulnya mengenai yang disebut soal Irman Gusman itu tidak harus dilimpahkan ke majelis katanya. Harusnya di pra-peradilan itu sudah nggak perlu diteruskan lagi. Tapi di pra-peradilan kan saya digugurkan, bukan ditolak. Digugurkan, artinya dianggap sudah dilimpahkan. Padahal belum sampai sidang gitu loh. Nah, dia mengatakan, nah karena harusnya ditolak, tapi karena sudah ada di tangan saya, ya saya harus proses. Nah, jawabannya begini, karena waktu itu kita adalah semangat memberantas korupsi, opininya, ya dia nggak bisa berbuat lain. Jadi kalau apa yang disampaikan itu kan menunjukkan menghukum seseorang karena opini publik. Nah, ini yang menurut saya menjadi pembelajaran kita. Saya ini semua orang juga tahu lah bagaimana saya mendukung KPK, ya, bagaimana saya selalu masalah good governance. Saya selalu berada di garis depan lah. We know you, Bang. Iya kan? Kalau tidak mungkin terpilih 3 kali memimpin DPD. Iya, betul. Abang keren, abang sangat dekat dengan orang ya. Pergaulannya luar biasa. Keren banget. Akhirnya diputus dari 4 tahun 6 bulan cuman menjadi 3 tahun. Potong semua ya Bang ya? Iya, jadi langsung dibebaskan. Iya, jadi PK saya itu bukan mengurangi hukuman. Yang paling penting adalah dikabulkan apa yang saya ajukan, bahwa saya dianggap saya trading in influence, memperdagangkan pengaruh. Kan nggak ada dalam KUHP itu kan. Dipakai istilah itu. Kemudian dianggap saya suap. Juga tidak ada. Nah, ketua DPD kan nggak ada hubungannya dengan pengambilan keputusan. Masalah distribusi gula ini. Nah, ya dikabulkan sehingga otomatis saya keluar gitu loh. Bagaimana?
Kita tinggal. Abang masih makan gula nggak lagi sekarang? Kurang sih. Udah dikurangin. Semoga bukan karena masalah itu ya. Enggak lah. Saya ini komisaris utama di sebuah pabrik gula yang terbesar di Indonesia. Oh iya? Ya. Namanya Darmalah Husa Sukses. Oke. Saya komunnya loh. Itu sampai hari ini masih eksis itu. Oh, Dan gitu? saya dulu pemegang sahamnya juga. Zaman Lutfi jadi BKPM, saya ambil tuh perusahaan partner saya dari Singapura. Semuanya transparan kok. Jadi Bang Irman ini sebenarnya aslinya pengusaha. Iya. Dari keluarga pengusaha juga. Abang perusahaan pertama bergerak dalam bidang kayu ya? Iya, awalnya. Akhirnya terseret ke politik. Iya. Tapi juga nggak main-main. Jadi sekarang jadi pengusaha lagi lah ya, berdagang lagi lah kita. Ya kalau orang Minang itu ya, Padahal lah pandai dagang. itu DNA-nya udah jadi entrepreneur. In the blood already. In the blood already. Bang, saya harus ngomong, kita bicara nih. Ini tokoh Minang yang sangat saya hormati. Ya, dan sangat saya dan kami dekat, sering kali bertemu WA-WAan, kami sering berbalas-balas ya. Kita akan membahas satu topik nih Bang. Apa peran orang Minang? Saya tidak menyebutnya orang Padang, karena orang Padang itu kota kan Bang. Benar. Kalau Sumbar itu nyebutnya orang Minang. Padahal orang Minang itu tidak hanya di Sumbar. Iya. Ya, tidak hanya di Sumbar. Jadi Bang Irman barangkali bisa mengatakan, ada hampir 1 juta orang Minang di Malaysia. Ya bisa. Di Jakarta juga mungkin segitu ya Bang? Ya 1 dari 5 orang itu ada Minangnya lah, itu yang saya. Ya di Malaysia. Enggak, di Jakarta. Jakarta juga. Coba ada darah Minangnya minimal. Iyalah. Iya, apalagi di Riau ya. Tambah lagi Semando, waktu banyak lagi. Oh, iya. Riau itu barangkali 1/3 ya. 37% dari orang Riau itu adalah orang Minang. Jadi begini, Minang itu bukan semata-mata soal administratif geografis. Tapi suku Minangkabau itu darah, suku dan kultural. Kultural, betul. Itu yang tepat menjelaskan itu. Makanya ada di mana-mana ya Bang. Iya. Jadi kalau bicara Minangkabau ya di samping etnis dari suku besar bagian Melayu barangkali ya. Tapi dia kosmopolitan, dia ada di melewati batas geografis. Betul. Jadi Minang itu lebih kepada adat, betul. Adat, betul, ada semacam-macam. Dan saya kaget membaca tulisannya Thomas Stanford Raffles. Dia bilang kalau kita bicara Melayu itu pengaruh paling besarnya itu adalah Minang. Betul ya Bang? Iya. Saya kalau kita ke Pekanbaru itu orang bahasa Minang sana tuh. Pejabatnya Minang semua. 37% ya Bang? Iya, kan kalau kita lihat Pulau Sumatera itu sebelum PRRI itu kan dikenal ya Sumatera Utara, bagian utara itu Aceh dan Sumut. Dan Sumatera Tengah. Iya, Sumatera Tengah itu Barat, Sumbar sekarang, Jambi, Riau dan Kepri. Ya, sisanya Sumbaksa. Ibu kotanya Bukit Tinggi. Setelah terjadinya PRRI itu dipecah gitu, di split. Split 3 ya Bang? Iya. Oke, makanya di Riau itu itu bagian dari itu. Iya, jadi sulit kita mengatakan orang Riau atau orang Jambi ya. Ya karena pada prinsipnya secara kultural mereka itu termasuk Bengkulu ya Bang, banyak sekali orang yang apalagi berbahasa Minang ya. Bengkulu. Iya. Bahkan juga sampai kampung Pak Elmi pun juga banyak kali. Banyak sekali kan Pak Taufik Kemas coba. Taufik Kemas itu Akagani. Adnan Kapau Gani. Kemudian abang saya udah saya Pak Rusian Arsat. Ada darahnya juga. Apalagi istrinya dia benar-benar bahasa Minangnya lancar. Mapilinda ya. Mapilinda Bur. Wah, ada namanya. Dan pengusaha hebat zaman dulu kaya betul Palembang itu orang Minang. Hasimning ya Bang? Hasimning, ya betul. Saya hafal ya Bang. Di Riau itu plat mobilnya BM, banyak Minang, banyak minyak, banyak masalah. Kalau di Sumbar BA. Apa? Banyak akal. Kalau Palembang BG, banyak gaya. Oke Bang, kita akan bicara Bang. Memang saya tidak bermaksud untuk meluruskan ucapan siapapun, tapi ini penting. Betapa sebenarnya Indonesia ini berhutang kepada orang-orang Minang. Ya, kita ingat dari tokoh-tokoh pemikir sebelum kemerdekaan. Itu adalah para sastrawan, para bapak-bapak bangsa itu Minangnya banyak sekali ya Bang? Iya. Abang barangkali bisa nyebut? Ya, kalau pra kemerdekaan itu kan banyak sekali ya. Tentu tokoh yang menonjol ya tentu Bung Hatta ya. Bung Hatta, kemudian Syahrir. Muhammad Yamin. Tan Malaka, Muhammad Yamin, Natsir, banyak sekali. Agus Salim. Jadi, gila ya. Kemudian Safruddin Prawira Negara. Bahkan Tempo mengatakan 4 pendiri republik itu
Dari 4 pendiri Republik, Soekarno, Hatta, Sarir, Tan Malaka, 3-nya dari Minangkabau gitu. Bahkan kalau kita dalam suasana Juni katakan hari Pancasila, panitia 9 itu kan yang merumuskan Pancasila itu, Minangnya berapa ya? Itu dari 9 itu 3 itu orang Minang gitu. Ya kan? Hatta, Agus Salim, dan Muhammad Yamin. Di luar Bung Karno, Abi Kusno, Wahid Asin. Bung Karno pun akhirnya menikahin orang awak juga tuh Bang. Iyalah, Bu Fatmawati. Makanya bisa dia presiden. Jadi itu the power of emak-emak itu luar biasa. Iya kan? Iya, banyak itu. Banyak itu ya. Mahathir Muhammad itu coba. Kalau nggak istrinya Siti Rosmah dari Laut Minangkabau, belum tentu ya. Iya. Ada Malik, iya. Yusuf Kala, coba. Sumando semua ya, Bang. Kalau nggak Ibu Ida itu, waduh. Termasuk Osman Sabta kali ya? Osman juga, dia memang ibunya orang sana. Orang sana ya. Ini Sumando ya. Sumando ya. Helmi kalau nggak kena Sumando juga nggak se-happy ini sekarang. Orang Minang tuh jago masak, Bang. Itu yang saya suka. Kenapa? Karena memang Minang itu, Kabau itu yang menarik juga ya. Etnik ini, dia tuh menganut garis keturunan matrilineal gitu loh. Jadi perempuan Minang itu memang ada privilege gitu loh. Mungkin satu di antara suku di dunia yang menggunakan garis matrilineal itu adalah sehingga apa ya? Jadi kalau orang Barat itu apa namanya women liberation ya, penghargaan perempuan, orang Minang sudah jauh sebelumnya. Bayangkan Bang, sedemokratisnya negara-negara Barat itu lama sekali perempuan tidak mendapatkan voting right ya, hak suara ya. Iya, lama sekali. Ya, jadi negara pertama kalau saya berikan hak kepada perempuan untuk memilih itu Selandia Baru justru, bukan Amerika lah. Indonesia terutama orang Padang udah sejak dulu ya garisnya matrilineal. Bundukan doang. Dan sangat dihargai. Bundukan doang. Jadi laki-laki seperti saya katakan keluarga saya itu rumah dari orang tua saya itu jatuhnya ke perempuan. Jadi kami yang laki-laki ini harus keluar. Ya, anak saya laki-laki kemarin baru berkeluarga. Itu ya pindah dari rumah saya. Harus keluar. Ikut istrinya. Iya, ikut istrinya. Sebentar lagi dia juga mau cari sendiri. Malah ya tradisi orang awak tuh. Iya. Kalau teman-teman Bang Irman dulu, sebelum nikah mereka tidurnya tidak boleh di rumah, harus tidur di surau. Tidur di surau. Kasihan kali. Laki-laki. Karena rumah itu rumah punya perempuan ya. Iya, artinya begitulah penghargaan kita ke perempuan. Dan penghargaan terhadap Sumando. Jadi kan dia merit kawin kan. Kayak Helmi lah, katakan merit sama adik saya gitu ya. Saya di luar, Helminya tinggal sama adik saya. Dan rumahnya kamarnya paling depan lagi. Paling depan. Itu gak ngeselin, Bang? Hah? Ya itulah, tapi kalau Sumandonya nenek mama gitu loh. Nenek mama ya. Kan ada jenis Sumando juga kan. Sumando yang memperhatikan juga bukan saja anaknya tapi juga keponakannya. Jadi kita begitu menikah dengan orang Minang dapat gelar ya Bang ya? Iya. Ya, saya dapat Bagindo Sati deh Bang. Waduh, luar biasa. Luar biasa tuh. Cukup tinggi katanya Bagindo tuh ya. Iya, Bagindo itu kan udah Maharaja. Maharaja. Tambah lagi sakti. Dan tidak boleh dipanggil nama, saya baru tahu. Jadi kalau saya pulang ke kampung manggilnya Gindo. Saya bilang Salero Bagindo. Saya juga dipanggil, saya ini udah datuk loh di kampung. Nama saya Irman Gusman, Datuk Rajo dan Labiah. Yang dipanggil Datuk Rajo dan Labiah. Udah Rajo, Raja, lebih lagi. Saya waktu itu dinobatkan bersama Pak Tifatul Sembiring. Kami berasal dari negari yang sama ya, di Gugut Tabik Sorojo, 4 kilo dari Bukit Tinggi. Nah, Tifatul itu walaupun namanya Sembiring, tapi ibunya satu desa sama saya, satu nagari. Oke, nagari. Nagari paling atas, di bawahnya ada koto ya Bang ya? Enggak, nagari itu sama ekivalen dengan kayak desa gitu. Desa ya? Ya tapi di strukturnya ya? Di bawah nagari itu, di bawahnya jorong. Jadi nagari itu adalah kayak dusun gitu Bang ya? Kayak dusun mungkin di Palembang ya. Tapi nagari di Sumatera Barat itu otonom. Oke. Dan tadi kalau kita ke kemerdekaan, sebelum kemerdekaan itu orang Minang itu mempengaruhi pemikiran bangsa Indonesia melalui para penulis, para sastrawan ya Bang ya, dan para wartawan. Betapa perannya orang Minang. Ya.
Mungkin abang bisa cerita tentang orang-orang Minang yang dulu luar biasa gitu ya, untuk kontribusinya. Kalau saya ngangkat angkatan 20-an itu, kalau kita bicara sastra, angkatan Siti Nurbaya. Siti Nurbaya pengarangnya adalah Abdul Muiz. Mara Rusli, Bang. Mara Rusli, ya. Ya, Mara Rusli. Itu kakek dari Hari Rusli. Iya. Ya, jadi Mara Rusli, Abdul Muiz itu yang mengarang Salasuan. Salasuan, ya betul. Wih, itu angkatan-angkatan itu luar biasa, Bang. Ada Tulis Sultan Sati, iya. Nur Sultan Iskandar, iya, ya. betul. Aman Datuk Mojoindo. Oh iya, Pak Helmi lebih tahu. Oh iya, saya hafal, Iya, Bang. Dan itu penulis Sultan Takdir Ali Sabana. Sultan Takdir Ali Sabana. Itu angkatan Pujangga Baru. Pujangga Baru, ya. Iya, terus angkatan Pujangga Baru. Belum lagi angkatan 45 ada Hairil Anwar. Iya. Hairil Anwar, terus ada Idrus ya, Bang ya? Idrus, ya itu dia waktu itu prosa. Ya. Dan kalau 66 ada Taufik Ismail ya. Ya, sebelumnya juga ada Abdul Muiz. Ada Ali Akbar Nafis. Ya. Ya, robohnya surau kami. Iya. Wih, luar biasa orang ini ya. Apa terus siapa lagi, ada Rifai Yafin. Ya, Buya Hamka juga bisa. Buya Hamka juga iya. sebetulnya seorang sastrawan ya. Karyanya itu tenggelamnya kapal Panderwi di bawah lindungan Ka'bah. Iya. Wah, saya hafal semua, saya baca tuh, Bang. Yes. Orang Minang semua. Iya, memang itu referensinya dulu. Ya. Terus ada Jamaluddin, ya, Jamaluddin Malik, ya, Usmar Ismail. Iya. Kemudian tokoh film itu Soekarno M. Nur. Jadi Rano Karno itu bukan orang Betawi, orang Minang dia. Dia ngaku kok. Soekarno M. Nur, iya. Ismet M. Nur, itu satu keluarga, Bang. Betul. Iya, sekarang tokoh-tokoh sastrawannya banyak sekali ya. Belum lagi tokoh-tokoh politik. Iya. Tokoh-tokoh dalam bidang kenegaraan ya. Malah di luar negeri ya, Bang. Sultan Hasanal Bolkiah itu Minang dia, Bang? Iya, masih ada. Ya, darah Minangnya. Darah Minangnya. Malah raja di Pertuan Agung Malaysia pertama. Iya. Tunku Abdurrahman juga orang Minang. Iya, dari Pageruyung, kampungnya Pageruyung. Iya, Tanah Datar. Iya. Iya. Yusuf Ishak yang Presiden Singapura pertama. Orang awak tuh. Iya, Bang. Iya. Wow. Iya. Kalau di politik ada siapa aja, Bang ya? Politik maksudnya dari zaman dulu ya. Dari zaman dulu ya. Ya kan banyak ya, ada Bung Hatta pasti, ada Agus Salim. Ya. Ada Sahrir, pernah Menteri, Asaat, Tan Malaka gitu. Aidit ya. Termasuk ya, Bang. Aidit bahkan juga. Ya, DN Aidit, Dipo Nusantara Aidit. Nusantara. Itu dari sebuah desa namanya Maninjau bisa melahirkan seorang Aidit dan juga Buya Hamka gitu loh. Jadi memang di Minang tuh intelektual exercise itu berjalan. Ya. Jadi Minang itu kan sebuah budaya sebetulnya ya. Masyarakatnya kan egaliter. Karena egaliter ya? Iya dong, bahasa Minang tuh kan mau bicara dengan orang tua sama, dengan adik juga sama. Oh iya ya, Bang ya? Iya, nggak ada strata. Cuman merendahkan aja kalau dengan orang tua ya. Ya tune-nya aja. Tone-nya aja. Iya. Tidak seperti bahasa-bahasa lain ya, yang ada diksi-diksi tertentu. Dan bahasa Minang itu nggak ada beda-bedanya. Kalau kita katakan ya, yang saya tahu ya, mungkin di Palembang juga yang saya dengar juga begitu. Keluar saja kita dari Palembang itu bahasanya sudah beda. 2 kilo itu udah beda, Bang. Udah beda bahasa. Iya. Di Sumatera Utara juga gitu. Tapi kalau bahasa Minang dari ujung sama ya? Sama saja gitu loh. Cuman dialeknya saja yang berbeda. Kadang-kadang berbeda. Dialek Payakumbuh, dialek Tanah Datar, tapi bahasanya bisa dimengerti gitu. Nah, Bang, kenapa orang Minang banyak sekali merantau, Bang? Ya, inilah salah satu yang disebut ciri-ciri orang Minang itu kan, salah satunya kan mereka itu kan independen ya, merdeka gitu. Nah, karena kulturnya kali ya, demokratis, kemudian egaliter, dan kosmopolitan ya. Jadi merantau tuh sudah merupakan nilai-nilai, ya. Bahkan selalu kalau orang Minang tuh pasti kalau seperti saya perantau ini, Karatang Madang dahulu, Babuah Baguno Balun, Marantau Bujang dahulu, di rumah Baguno Balun. Jadi anak muda itu harus didorong merantau. Apakah dari nagarinya ke kota, kemudian dari kota ke provinsi, atau keluar provinsi, atau bahkan ke luar negeri sekali. Luar negeri. Ya, anak saya juga saya suruh merantau juga. Perempuan kan, sekarang kerja di Google Asia Pasifik. Ya. Jadi udah tradisi. Jadi kita melepas anak-anak itu sudah. Dan rata-rata sukses ya, Bang. Ya, ada juga yang tidak ya. Ya, tapi sukses-sukses orang awak yang ada di luar ya. Iya.
Ya, artinya ada yang jadi gubernur tempat lain, ada yang jadi menteri, ada yang jadi presiden, ya. Iya. Gila, luar Ya, biasa. jadi itulah yang disebut dengan kultur Minang. Kan memang Indonesia menjadi republik ini kan adalah menyatunya suku-suku se-Indonesia. Oke. Ya memang suku Minang dan suku Jawa katakan dua suku yang menonjol ya dalam lahirnya republik. Yang dua ini komplementari. Ya. Ya, jadi saling melengkapi lah. Orang Minang yang egaliter, yang kosmopolitan, terbuka. Ya kan, orang Jawa mungkin dengan sifat yang lebih apa namanya, ngalah atau apa ya. Makanya Dewi Tunggal Soekarno-Hatta itu kan merupakan simbol Simbol, lah. ya. Ya kan. Jadi kalau kita bicara orang Minang itu ya, menurut saya prototipe orang Minang itu sesungguhnya figurnya itu ada di Bung Hatta menurut saya. Ya. Ya, ya. Jadi kalau kita orang Minang seperti saya ini, kalau kita ngobrol-ngobrol, siapa sih? Ya. Kalau kita mau personifikasikan orang Minang gitu, bentuknya apa? Nah, Bung Hatta. Pertanyaannya kenapa Bung Hatta menjadi simbol? Karena kalau disebut Minang itu kan dasarnya kan agama Islam. Iya. Jadi ada adat bersandi sara bersandi kitabullah. Kitabullah, Al-Quran. Jadi adat itu bersandikan syariat Islam, Al-Quran. Nah, Bung Hatta itu udah merupakan anunya dari lahirnya, besarnya ya. Ya, walaupun dia sekolah juga ke Eropa, Ke Belanda ya. tapi ke Belanda dia tidak kehilangan identitas kemuslimannya gitu loh. Ya. Ya, dia tetap bisa pakaiin baju Eropa, pakai jas. Iya. Tapi sholatnya tetap gitu. Pemikirannya Pemikiran dia bisa sangat juga Indonesia. ke sebuah pub, yang lain mungkin minum bir, tapi dia minum teh gitu. Ya, bukan dia ini karena dia merasa keyakinan gitu loh. Nah itu, nah umumnya itu pegangannya gitu, Helmi. Dan orang Minang tuh banyak sekali jadi diplomat ya Bang, karena ngomongnya pintar kali ya. Aku pernah ngecek tuh di Kemenlu itu banyak sekali jadi dubes, banyak sekali jadi diplomat. Iya, Mungkin idolanya tuh Agus Salim ya Bang ya. Iya. Agus Salim itu 9 bahasa. Iya. Nggak ada Google, nggak ada Yahoo, nggak ada YouTube, belajarnya dari mana? Cuma 9 bahasa. Wow, gila itu orang ya. Luar biasa, tokoh yang luar biasa ya Bang. Ya barangkali mungkin Sumatera Barat itu dikaruniai Tuhan ya, yang alamnya begitu luar biasa indah ya. Walaupun tidak menghasilkan sumber daya alam dalam konteks minyak, apa tuh, kebun. Apa sumber daya alamnya kan nggak bagus, nggak sehebat provinsi lain. Oh sangat tidak. Batu bara pun udah habis Iya, yang dari sisi itu tidak. Gitu. Yang apa? Yang apa? Kebunnya tidak besar ya. Cuman alamnya. Keindahan alamnya. Keindahan alamnya. Danau Singkara. Barangkali itu yang memberikan inspirasi bagi orang Minang itu kan, lihat Danau Meninjau gitu kan. Makanya Buya Hamka itu apa terinspirasi dengan lingkungan itu sehingga melahirkan pikiran-pikiran. Salah Asuhan Abdul Muiz lihat Danau Meninjau, barangkali itu ya Pak Helmi ya. Iya. Iya kan. Nah sekarang baru kita merasakan alam, keindahan alam itu merupakan aset yang berharga gitu. Dulu kan turis ini kan belum merupakan salah satu faktor dominan kan. Yang dianggap kekayaan itu kan yang bisa dieksploitasi dulu. Itu yang kita berdoakan Sumatera Barat bisa berkembang ya. Karena tinggal orangnya ya, hospitality-nya. Itu yang penting. Kita lihat Mande, waduh luar biasa Bang. Indah sekali. Ya kampung istri saya itu kan Danau Singkara. Aku pernah foto di situ, aku tunjukin temanku. Nih, di mana nih? Di Swiss. Orang percaya Bang, saking indahnya. Asal jangan kau lihat rumah-rumah di kiri kanan ketahuan ini bukan Swiss. Keren. Jadi memang yang diperlukan di Sumbar itu bagaimana memahami bahwa jasa atau pariwisata itu merupakan sebuah. Karena Minang itu Sumbar itu punya semuanya Bang. Alamnya indah, perempuannya cantik-cantik, tradisinya kuat. Makanan kulinernya nggak ada yang bisa ngalahin. Nggak ada yang bisa ngalahin ya. Apa daun paku, rendang, sate, soto Padang. Saya kemarin itu tuh Bang, ampiang dadih gitu. Es teba. Waduh. Tahu. Saya penikmat kuliner Bang. Jadi menurut saya sih kalau saja kita kembangkan nih, ini luar biasa. Apalagi rendang, menurut survei CNN kan sempat menjadi makanan terenak di dunia. Iya, itu surveinya sahih sekali CNN kan. Valid gitu. Jadi rendang itu udah bisa menjadi apa? Ambassador-nya Indonesia gitu. Iya. Dan itu tinggal ini yang persoalan kita, bagaimana membuat rendang itu ada di mana-mana.
Dan Bang, satu lagi peran orang Minang itu. Saya bilang Minang feed the world. Ya. Minang itu memberi makan dunia, minimal Indonesia. Karena di mana-mana pun pasti ada restoran Padang. Iya. Jadi katanya waktu NKRI terganggu kan, karena mungkin ada separatisme, ada gejolak daerah kan. Ingat nggak tahun 98 segala macam. Untung ada restoran Padang yang mempersatukan NKRI gitu. Jadi melalui makanan Padang itu kan semua orang kan cocok aja. Cocok gitu. Pernah suatu kali Pak SBY cerita sama saya, dia bilang Pak SBY itu kan salah satu favorit makanannya kan Padang. Dan dia yang termasuk presiden yang sangat sering ke Padang. Bahkan saya ini mewakili senator Sumatera Barat, selalu saya temani. Mungkin dalam 10 tahun dia itu mungkin lebih dari 15 kali kan lama gitu loh. Senang sekali dia. Jadi dia mengatakan warna waktu dia ditugaskan di tim-tim katanya, ya nggak sudah lama di suatu daerah gitu, waduh, saya kalau bisa makanan Padang itu anunya wishnya mau dia. Baru jalan 3 kilo jauh dari Dili itu ketemu dia merasa bersyukur banget, senang dia. Udah tuh bisa makan nasi Padang, mau disuruh ngapain aja dia mau katanya. Ini sekarang di Malaysia banyak restoran Padang jadi makanan favorit dia Bang. Bahkan di Australia sekarang ada restoran Padang. Iya, di mana-mana Pak. Di Filipina. Iya. Jadi bahkan ada sebuah survei itu, mungkin barangkali kalau tolong di surveinya nanti kita ini. Yang soal makanan itu ya. Makanan kuliner Padang itu. Ini menarik nih Pak Elmi. Ini kan masalah budaya ya. Salah satunya kuliner. Bagaimana Indonesia itu harus memperhatikan mengenai makanan tradisional ini. Ini orang Minang nih Bang ya. Ini kita satu-satu nih Bang. Ini ada Rangkayo Rasuna Said ya? Iya betul. Ya itu, dan terus juga ada Rohana Kudus ya. Rohana Kudus itu apa wartawan perempuan pertama Indonesia ya. Betul. Ya, terus ini Tunku Abdurrahman. Itu Muhammad Nasir, Yusuf Ishak, Abu Salim, Jamin, Buya Hamka. Buya Hamka di Malaysia luar biasa. Bukunya tetap dicari oleh Malaysia sekarang. Terus. Ya. Terus deh. Ini ada uang ini Minang semua nih. Iya. Ini orang Minang, ini menikahin orang Minang. Iya. Ini presiden Singapura pertama. Yusuf Ishak. Ini Bolkiah juga ada darah Minang. Iya. Ini Tunku Abdurrahman. Juga adalah keturunan Minang. Ada kerajaan negeri 9 ya yang Minang sekali Bang. Oh iya. Itu copy paste betul dengan Pagaruyung. Saya dengar hampir 600.000 penduduknya adalah orang Minang. Betul, Pak Elmi. Lanjut tuh, coba melihat kulinernya deh. Ada yang saya mau kuliner. Top. Kenapa sih Minang tuh identik sekali dengan ini bendera Jerman ini Bang? Iya, Bang. merah kuning hitam. Iya. Jerman sekali nih. Mungkin harus dicari nih. Iya, ini kan simbol asal usul orang Minangkabau ya. Namanya Luhak Nantigo gitu. Luak Nantigo itu kan artinya tanah datar. 50 kota dan agam gitu. Nah, jadi itulah. Dan dia merantau lah ke bawah dan segala macamnya itu. Nah, ya silakan. Terus. Nah ini, jadi kalau sebut Minang itu ya soal bahasanya, matrilinealnya ya, adatnya sama, kemudian agamanya kuat sekali. Dan ada agama Islam. Ya, mereka tidurnya di surau. Iya betul. Nah jiwanya merdeka independen kan, kosmopolitan. Nah, ini tradisi yang membuat mereka merantau tuh Pak Elmi. Terus deh. Nih. Nah, ini orang Minang itu jumlahnya nomor 6 ya, Bang? Iya, dari sisi persentasinya ya, ini tahun 2015. Dan sebagian besar tinggalnya di luar Sumatera Barat. Betul, Pak Elmi. Ya, jadi hampir separuh. Suku nomor 6. Iya, dari sisi saya pikir Palembang tuh besar sekali sukunya, nggak banyak ternyata Bang. Kalau sama Madura. Saya kaget juga tuh. Oh, iya, belum ada ya? Nggak ada di top 10 Palembang. Iya. Woi, wong Palembang. Karena mungkin banyak kali beda-beda kali ya. Mungkin juga ya. Terus. Nih, populasi mereka ini yang saya bilang tadi ya. Di Sumatera Barat cuma 4, di Riau itu 624.000, itu 37% dari populasi Riau. Ya, dan banyak juga itu yang mengkagetkan nih. Coba turun. Ini.
Negeri Sembilan ada 548 apa orang Minang ada di Negeri Sembilan. Kalau di total Malaysia saya dapat data hampir 1 juta orang Minang ada di Malaysia. Jadi artinya 5% penduduk Malaysia itu orang Minang. Ya, bahkan saya disampaikan juga karena saya cukup banyak teman di sana, bahkan yang tidak terdaftar biasanya Pak Helmi. Lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Karena kan dekat itu dari Sumatera Barat lewat Dumai kan. Terus tinggal nyebrang aja itu, ya, dikasih KTP-nya Malaysia untuk vote gitu loh. Oke, di mana kota orang Minang banyak? Oh ya, Pekanbaru, Jakarta, Seremban tuh Malaysia tuh. Ini 2010 loh. 2010. Mungkin mesti udah banyak sekali berubah. Sudah banyak perubahan. Terus. Nih, ulama itu luar biasa ya. Yang jelas tuh ada Buya Hamka dan ada Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ini adalah imam besar Masjidil Haram yang pertama di luar orang Arab, orang Minang. Betul. Dan Muhammad Yasin Al-Fadani ini coba. Oke. Ya. Jadi kalau dilihat tuh penyebaran agama Islam ke Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, ya kan? Ya. Termasuk juga mertuanya Pak Yusuf Kala juga kan? Itu kan orang tuanya Ibu Mufidah Yusuf Kala juga guru agama dari Sibolga, dikirim Muhammadiyah, dikirimkan ke sana. Oke. Ya, banyak sekali ya. Yang jelas Buya Syafi'i Ma'arif juga orang Buya. Yang generasi sekarang ya. Oke, generasi sekarang. Terus. Oh, nah ini fakta. Lebih 10% peluang nasional itu orang Minang. Iya. Ya, di Malaysia malah lebih gila lagi. 75% pejuang kemerdekaan Malaysia berasal dari Minangkabau. Jadi berutang betul mereka ya. Betul. ini semua pahlawan nasional yang berdarah Minang ya. Nasir, Rohana Kudus, Rangkayu Rasulullah Said, Saprudin Prawira Negara. Kita pikir ini orang Sunda, ternyata orang Awak. Iya. Saya agak ketipu tuh. Desa tercantik di dunia salah satunya ada desa Pariangan. Iya, adanya di Tanah Datar. Iyalah. Saya pikir Pariangan Sunda ternyata buat situ ya. Itu harus kita jaga, Bang. Ya, karena aku lihat di sana tuh ternyata banyak sekali simbol-simbol modernnya. Ada parabola. Saya bilang janganlah, mesti kita jaga. Yang mengagetkan saya Teku Umar, Cun Nyadin memang ada dari Minang ya, Bang? Betul. Ya, itu. Kalau tuanku Tambusai saya tahu. Iya. Ya. Dan Kapau Gani juga tuh. Ya, kampungnya Pak Helmi Sumatera Selatan. Sekarang jadi nama rumah sakit ya militer di Palembang. Iya. Oke, terus lanjut. 6 dari 10 tokoh paling penting Indonesia pada abad ke-20 merupakan orang Minang. Tuh. Iya. Ada Hatta, Syahrir, Tan Malaka, Aidit, Nasir Yamin. Coba. Itu Tempo loh yang memberikan. 3 dari 4 orang pendiri Republik tadi kita udah bilang ya. Soekarno, ya. Soekarno menikahin orang Minang, ya. Bufat. Terus. Ya. Oke. Ya. Oke, terus. Ini jejak langkah orang Minang, kepala negara. Ini Mr. Asaad, ini tidak populer. Padahal dia pernah menjadi acting PLT Presiden RI di Jogja. Oke. Kemudian ada Sultan Sari, Perdana Menteri, Safruddin. Ini peranan-peranan. Abdul Halim ya, pernah jadi Perdana Menteri. Jadi Megawati juga karena dia ibunya Ibu Fat Rominang, dia masuk juga dalam ini. Nih, ini yang di luar negeri nih. Ya. Tunku Abdul Rahman, ya di Pertuan Agung Malaysia pertama, Yusof Ishak, Presiden Singapura pertama, Tuanku Jafar. Ya. Ini yang di Pertuan Agung ke-10 dan Hasan Al-Bolkiah. Ya. Terus. Wah, ini ibu negara ada 3 ya, Fatmawati, Nelly Adam Malik dan Mufidah Yusuf Kala. Ya. Ya, di Malaysia juga begitu banyak sekali, termasuk istrinya Pak Najib. Perdana Menteri Najib, Tuan Razak, Tun Razak itu yang kemarin heboh ya. Kemudian istrinya Pak Mahathir cuma Siti juga. Asmah Muhammad Ali. Oke. Karena istrinya kuat itulah Pak Mahathir pun umur 95 mau juga jadi Perdana Menteri. Hebat. Terus makan rendang terus ya. Terus. Tuh. Ya, ini pimpinan parlemen ya. Ini parlemen nih, ini saya pernah kan termasuk Bang Irman, Taufik Kimas, Osman Sabta, Fadlizon, Puan Maharani sekarang coba. Iya, Puan Maharani. Khairul Saleh dulu. Oke, terus Bundukan Duang yang perempuan ada ya. Oke. Lanjut. Ada Irma sekarang. Ya, banyak sekali langkah menteri. Nah, yang pernah jadi menteri luar biasa, banyak sekali. Emil Salim. Ini paling lama Padang, tapi lama di Palembang nih. SMA-nya di Lahat ya, Bang ya? Betul. Ini kawannya dari Ati Mahmud. Menteri terlama di Indonesia 25 tahun beliau.
Kemudian nih Rais Yatim ini Perdana Menteri, kemudian sekarang Ketua Senator sampai hari ini 42 tahun coba. Nih yang pernah menjadi menteri, Gamawan Fauzi, Iya. Tifatul, Patrialis Akbar ya. Iya. Kemudian Armida Ali Syabana. Ya, Hairul Tanjung ya, berdarah Minang, Hati Iya. Basri, Muhammad Lutfi ya, sekarang jadi menteri. Ya. Sama udah Ceniago kita lah ya, Andrinov. Dulu ya. Dulu Pak pernah. Andrinov Dan ada. Dino Patijalal pernah jadi wamen. Ya, Wamen. next. Nih. Termasuk Bang Rijal juga. Iya. Archandra Tahar. Iya. Asman Abnur. Wah, ini kakak kita. Nadiem Makarim, Iya. ibunya juga orang Minang. Iya. Iya, Dari oke. neneknya kalau nggak salah. Neneknya ya, dari Nono Makarim ya. Iya, dari Nono ibunya. Makarim beristri orang Minang. Iya. Ini yang pernah jadi legend-legend dalam dunia pemerintahan, Harun Zain, Azwar Anas, Iya. Hasan Basri Durin dan Gamawan Fauzi ya. Jadi rata-rata dulu setiap habis jadi gubernur Sumatera Barat karena prestasinya Ya. dipromosikan jadi menteri. sejak Oke. Nih gubernur di daerah lain, gubernur Iya. Maluku tuh pernah orang Padang ya, Jawa Barat juga begitu. Itu ya. Banten, abang lupa Banten nih, Rano Karno itu Padang. Oh iya belum. Iya, iya. Ini kan ini Lupa gitu. Banyak ya. Pengusaha banyak sekali. Waduh, memang pedagang semua ada. Hasim nih, ya ada Abdul Latif ya, ada Banyak. Fahmi Idris, Iya. Hairul Tanjung. Wah, banyak sekali. Osman Sabta ya. Jadi kalau kita ngelihat ini luar biasa ya. Apa orang-orang ini dan termasuk banyak sekali pengusaha-pengusaha di Malaysia. terutama. Kalau di generasi baru sekarang ada Atta Halilintar, Iya. ada Ahmad Syaroni. Ya, Iya. Crazy Rich, Crazy Iya. itu orang Padang semua ya. Oke, next. Next banyak. Ya. Ini diplomat jangan ngomong lagi, ada Zairin Zain ya. Iya. Ya, oke. Terus Banyak sekali. ini profesional, Abdul Iya. Ghani, Iya. kemudian Emir Sattar, Iya. ya itu ada terus beberapa dirut Telkom ya. Itu juga adalah orang awak. Iyalah ya. Rinaldi Firmansyah. Rinaldi ya. Firmansyah ya. Iya. Oke. Banyak sekali. Kamar di Arif dulu pernah memimpin BRI. Iya. Ya, Felia Salim ini ada hubungan dengan Emil Pak Salim. Emil Salim. Iya, Ya, anak makanya. kalau nggak salah ya. Oke, Nah, Anasti Basir. Masih sampai sekarang. Ya, Anasti Basir sekarang kalau nggak salah Bio Farma atau apa, sebelumnya Iya. Direktur Telkom. Iya. Wih, dokter-dokter jangan ngomong dan banyak sekali menjadi Menteri Kesehatan. Iya. Banyak menjadi nama rumah sakit. Iya. Ya, jadi ini bererot kata orang ya. Ini Iya. nama orang Minang jadi rumah sakit. Abdul Muluk, Akagani di Palembang, Iya. ya dan sebagainya banyak sekali. Banyak Next. betul jadi dokter. Wih, gila ini. Perintis pelopor penghargaan internal. Jamaluddin Adinegoro, ini bapak jurnalistik. Mara Rusli, itu pembuat Hairil Anwar, angkatan 45. Iya. Dan lihat Usmar Rizal, bapak perfilman. Ya, Rustam Effendi. Ya, ini aktif di Belanda. Ya, Iya. jadi kita lihat ya. Ini Hasim Jalal, ini bapaknya Dino Patijalal Iya, ya. betul. Oke, diplomat. Alwi Dahlan, Deliar Nur. Minta ampun luar biasa ya. Iya. Oke. Terus? Terus ini di bidang Jadi, yang di global nih. iya. Ya. Oke. Lanjut. Archandra Tahar ya, seorang diaspora yang kemudian dipanggil pulang. Iya. Ini anak mudanya ada ya Andre Darwis dari Ya. KPI. Ya, kemudian Ricky Elson. Ini pencipta motor listrik. Iya benar. Ya, sebenarnya kalau 10 tahun dulu dia Zaman- didukung, Iya. kita itu tidak ada barangkali Tesla itu, karena Indonesia udah 10 tahun lalu udah Iya, ngomong iya, betul. mobil listrik ya. Iya. Sekarang dia ada di Ciheras, Bang ya. Oke. Terus ya, ini oke, terus. Ya, terus. Nah, Oke. jaringan. Oh, jaring. Ini Bang, ini Nah, yang ini Abang cari menarik ya. ini. Hasil survei Row Morgan. Apa Iya. nih, Bang? Ya ini menunjukkan survei bagaimana kunjungan restoran di Indonesia. Ternyata untung ada restoran sederhana gitu, Iya. yang bisa menghambat majunya restoran-restoran franchise gitu. Ya, menyaingi restoran-restoran franchise Iya. ya. Bahkan yang itu baru satu restoran sederhana gitu. Jadi Iya. menurut saya ini harus menjadi waspada buat kita, Ya. apalagi buat anak-anak kita kan. Karena mungkin ini masalah marketing dan sebagainya. Sehingga kalau kita tidak melakukan sebuah gerakan meningkatkan kualitas kulinernya tradisional, ini lama-lama kita akan kalah. Oke.
Ini menurut saya masih bisa bersaing lah. Oleh karena itu harapan kita mestinya bisa. Iya, bagaimana kita mensosialisasikan masakan asli Indonesia ke anak-anak kita, supaya jangan kalah dengan franchise dari luar. Ada, gitu. Tapi sekarang makin banyak franchise yang baru-baru ya Bang ya. Ada pagi sore, ya ada Garuda masuk. Iya. Dan hebatnya itu di luar Padang semua tuh Bang. Betul. Saya kenal pagi sore itu dibawa sama Rusyan Arsad waktu beliau gubernur makan di Palembang ya. Di Palembang di depan Caritas. Sungai Musi itu. Tahu-tahu 10 tahun belakangan itu yang paling tren sekarang di Jakarta. Restoran pagi sore. Pagi sore luar biasa. Termasuk Garuda juga. Garuda itu dari Medan. Orang Medan. Iya. Sederhana orang Padang di Jakarta. Iya. Memang perantaunya lah. Nama-nama lama tuh ada Saribundo, ada Natrabu ya, ada Simpang Raya. Yang kita berharap juga makin berkembang. Oke, terus ini survei CNN kita udah banyak tahu. Ya. Nah ini tokoh-tokoh Minang ya kan. Nanti saya usulkan juga ke Pak Asri dibuat juga tokoh-tokoh Sumado Minang. Iya. Banyak itu. Ada Rudiantara, ada saya. Iya, banyak sekali. Ada Pak Yusuf Kala. Sumado itu penting dalam kultur. Sumando itu nama untuk menantu yang berasal dari orang luar Minang yang menikahi wanita Minang. Iya. Dan secara adat dia sangat organisasi namanya PSSI Bang. Persatuan Sumando Seluruh Indonesia. Banyak sekali kita suka joke macam-macam. Dan sinetron kita dipenuhi oleh artis-artis Minang loh. Saya bisa kasih tahu ya. Mulai dari Bunga Citra Lestari di musik ya. Kemudian si Amarzoni ya, Nikita Willy. Terus Tulus, si Sungkar itu ya karena ibunya kan Feni Bauti. Jadi Siren itu kan Mak Sungkar kan menikahi wanita Minang namanya Feni Bauti. Jadi dia separuh Minang Bang. Jadi kita kaget-kaget juga. Wow, banyak sekali ya. Ariel Noah itu juga Afgan ya. Ya, jadi itu Vidi Aldiano pun saya pikir saya dibilang juga ada darah Minang. Jadi menurut saya Minang banget, saya tahu. Minang banget. Ya termasuk Aliando ya. Aliando yang top ganteng banget itu juga separuh Minang. Ya, jadi kontribusinya jadi tidak terbantahkan tuh. Ya dalam dunia musik, dalam dunia film, ya jadi inilah orang Minang. Jadi sekali lagi episode kali ini tidak bermaksud untuk mengangkat sebuah suku, tapi ini penting untuk kita ketahui. Jadi begini Pak Emi, kita ini kan masuk ke era demokratisasi ya, sejak reformasi dan desentralisasi. Jadi zamannya Orde Baru memang ada penyeragaman lah, uniformisasi budaya. Justru dalam era demokrasi ini lokal genius itu didorong. Kebanggaan terhadap daerah itu penting. Tapi kebanggaan itu dalam konteks untuk membangun keindonesiaan. Nah, keberagaman. Bukan bermaksud untuk membuat perbedaan-perbedaan. Tidak. Iya kan? Jadi kita harus bangga dengan di mana kita berasal. Tapi kita adalah bagian daripada Indonesia. Dan orang Minang selalu mengatakan dia adalah orang Indonesia yang keturunan Minang gitu. Nah, apalagi semboyan orang Minang, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Iya, makanya nggak ada kampung Minang di mana-mana kan? Karena dia sudah melebur kepada masyarakat. Yang penting boleh dagang, nggak boleh dilarang. Yang penting pokoknya orang Minang itu katanya lebih maju daripada orang Tionghoa gitulah, orang Cina. Kalau istilah Pak Yusuf Kala ke saya, kenapa aku lebih maju? Coba man. Dia 5 meter di depan rukonya Cina katanya. Pedagang kaki lima. Kalau bicara Tanah Abang, hampir sebagian besar itu orang Minang tuh. Iya, dulu Senen, Tanah Abang, menguasai pasar-pasar, Cipulir dan sebagainya. Ya, jadi itulah. Tapi memang karena orang Minang itu pada tingkat menengah, boleh katakan cukup merajai ya. Tapi ketika mereka untuk melompat ke tingkat yang lebih elit ya. Apalagi di sebuah negara yang masih belum begitu transparan, butuh nepotisme atau apapun, biasanya orang Minang kalah. Tapi nggak juga Bang. Sekarang dunia militer ada Doni Monardo. Nggak ada dunia usaha maksud saya. Sekarang mah top-top juga Bang. Cukup banyak. Dulu ada Datuk Hakim Tantowi segala macam ya. Ya kan? Jadi menurut saya sih orang Minang tuh luar biasa. Doni Monardo sekarang lagi ya. Suhardi Alius ya. Boy Rafli masih. Kemudian ini? Yang Komjen yang bekas Kapolda Jawa Tengah.
Riko ya. Riko banyak. dan drama ya, ngobrol gitu. Ya. Dan satu orang Minang itu kan termasuk etnis yang diasporanya cukup kompak lah ya. Apalagi yang mimpin sekarang apa Dino Patijalal ya. Dino. Tokoh diaspora Indonesia dan selalu aktif kita dalam kegiatan virtual itu membangun networking gitu. Ya. Jadi kita sepakat lah Bang, ini kita bukan mengangkat kehebatan sebuah suku, tapi bagaimana kita menganggap ini sebagai satu aset. Ya. Kita lihat Jepang itu kenapa orang datang? Karena budayanya, sukunya itu tidak hilang. Ya. Makanannya tidak hilang, pakaiannya tidak hilang, tradisinya tidak hilang. Begitulah mestinya kita membangun Indonesia. Dan bukannya Padang, semuanya menarik. Semuanya menarik. Jawa menarik, Palembang menarik, Sunda menarik, Madura menarik sekali Bang. Makassar menarik, dan karena kelebihan dari suatu suku untuk kepentingan bangsanya itu bisa dipelajari juga, diikuti oleh yang lain. Ingat nggak waktu zaman Pak Emil, zaman Pak Harto melahirkan Gibu Minang, gerakan Seribu Minang. Bahkan itu diikuti oleh suku-suku lain, bahkan di Jawa juga gitu. Bagaimana gerakan untuk membangun daerah gitu. Jadi partisipasi masyarakat. Saya dulu ikut bantu Bang, karena guru saya belajar ilmu kuis itu dari orang Awak, Ani Sumadi ya kan? Oh iya, guru saya lah. Dulu kita bantu orang sana ya? Orang sana. Ya, jadi saya ingat betul loh, tokonya ada Pak Sopian Wanandi, semuanya ya. Iyalah. Gerakan Seribu Minang, mereka nyumbang 1.000. Tapi bukan 1.000 rupiah, ada yang $1.000. Ya artinya Pak Harto waktu itu mendorong supaya masyarakat yang sudah sukses di perantauan ini harus membangun daerah. Inilah. Dan itu yang dilakukan Bang ya. Jadi banyak sekali investasi dari perantau-perantau Minang sukses, dia membangun kampung ya Bang ya. Iyalah. Jadi memang sekarang ini kita sangat kuat sekali mendorong perantau-perantau itu untuk bisa membangun Sumatera Barat. Jadi namanya kan dulu banyak merantau, jadi brain drain kan. Nah, sekarang itu kan harusnya kan brain gain. Jadi bagaimana perantau ini diajak bukan hanya untuk bisnis gitu, dalam bidang apapun, sehingga terjadi brain circulation. Nah ini yang dilakukan bagaimana overseas Chinese untuk membangun Tiongkok, Indian overseas gitu. Harus itu ya. Nah, nggak mungkin seragam semua seluruh dunia, nggak mungkin. Iya gitu loh. Nah jadi diaspora ini penting. Ya mungkin diaspora Palembang, diaspora Batak, apapun lah semua. Bali. Iya. Kalau saya lupa mau cerita ini dalam bidang musik. Saya ini pengamat musik Pak. Bagaimana peran orang Minang dalam dunia musik di awal-awal? Wah, dulu ada namanya, kalau tidak salah ada Nuskan Syarif Gumarang. Ada Gumarang, ada Alwi Oslan. Dulu mempopulerkan, zaman dulu kan Pak Bung Karno kan lagi nggak suka dengan lagu ngak-ngik Beatle. Muncul itu gerakan Nuskan Syarif, Alwi Oslan menyanyikan lagu Kaparinyo Babuai Ade Babuai, dan itu luar biasa. Terus ada Arulan dari Palembang, lagu Dek Sangke lagu Kebile-bile. Dan muncul lagi Nursea dengan apa Ayam Den Lape, ayam Den Lape. Jadi saya pikir Eli Kasim sampai ini Eni Johan Dian Bastian Eni Johan Teluk Bayar. Itu orang Awak tuh. Brenda Lee Indonesia. Jadi begitu banyaknya zaman itu Dian Bastian dan beberapa nama-nama yang hebat-hebat lainnya. Oke Bang, jadi hari ini kita puasa habis-habisan. Terima kasih udah sempat kita ini harus diceritakan untuk anak cucu Bang. Karena penonton saya itu banyak sekali anak-anak milenial. Semoga mereka makin menghargai betapa keberagaman itu, kekayaan kita akan budaya, akan suku, akan kuliner, akan kerajinan. Di Minang ada Padang itu ada Pandai Sike, wih luar biasa. Ada rumah Gonjang, rumah apa namanya? Rumah Begonjong. Rumah Begonjong. Kita punya satu Bang di Batu Limba dan Sekara. Ya betul sekali, saya setuju sekali. Artinya sejarah mengenai keindonesiaan, kebudayaan kita ini harus betul-betul diajarkan kepada milenial kita. Begitu banyaknya potensinya Pak Helmi. Jadi kalau ibaratnya ini, kalau ada embargo pun terhadap Indonesia, kita kuat. Kita dengan berdagang dalam negeri, berwisata dalam negeri, kita survive gitu loh. Nah, cuma ini yang paling penting, bagaimana pemimpin itu melihatkan potensi dalam negeri yang besar sekali. Beda Singapura, Malaysia dan lain sebagainya kan. Singapura hampir tidak ada budaya Bang. Budayanya kan budaya dari luar semua, dari India, dari China. Mereka sendiri tidak punya.
Ya, jadi menurut saya itulah kehebatan kita, dan kita baru saja senang karena Sawalunto, kalau nggak salah Solo ya, Sawalunto yang baru saja dapat World Heritage ya Bang ya, yang ke Sawalunto ya, World Heritage dari UNESCO ya. Jadi betapa hebatnya. Mari kita bangun ya negeri kita masing-masing di seluruh Indonesia. Tanggung jawab kita sebagai manusia Indonesia untuk membangun Indonesia dan membangun kampung kita masing-masing. Bagaimana, ada yang mau disampaikan lagi? Terima kasih. Ini sudah lebih dari cukup ini. Ya kan? Terima kasih. Ya, semoga mari kita rawat tenun-tenun kebangsaan. Mari kita rawat keberagaman kita. Keberagaman itu membuat kita makin kaya, bukan membuat kita makin berbeda ya. Semoga Anda menikmati episode ini dan semoga banyak sekali yang bisa kita sampaikan tentang betapa hebatnya Indonesia ya. Ini lama saya udah nggak ngomong, dialog kita hari ini daging semua nih. Terima kasih. Terima kasih Bu Jamal. Saya akan baca. Oke Bang, terima kasih. Terima kasih Bung Helmi. Ya. Yuk.